طلع البدر علينا من ثنيات. Sholawat teriring salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam meneruskan perjuangannya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, izinkan pagi hari ini kita melanjutkan bedah buku kita, buku Obor Harapan, mengungkap 7 rahasia agar harapan tetap menyala. Agar nyambung dari materi yang sebelumnya, mari kita lihat apa saja yang sudah kita bedah dan hari ini akan bicara apa. 7 rahasia agar harapan tetap menyala, diantaranya yang pertama, memahami harapan adalah obor kehidupan. Ini sudah selesai. Yang kedua, membangun harapan yang diperintahkan, sudah juga. Mengerti apa yang harus dihindari ketika badai telah pergi. Ini pertemuan terakhir. Hari ini kita akan berbicara tentang doa dan zikir sebagai penumbuh obor harapan, atau dalam bahasa berbeda, dalam tanda petik, mengungkap keajaiban doa dan zikir. Baik, mari kita lihat. Bagi yang pegang buku ada di halaman 61. Baik, kalau kita perhatikan, bagi yang pegang buku ada di halaman 61, bahwa problematika manusia dari dulu, sekarang, dan yang akan datang akan selalu sama. Problematika manusia. Ada problem yang dari dalam, ada problematika yang dari luar. Yang dari dalam apa misalkan? Keresahan, kegelisahan, gundah, gulana, itu dari dalam. Yang dari luar apa misalkan? Tiba-tiba ada ujian berupa bencana, sakit, apalagi misalkan ada ujian kecelakaan misalkan, itu dari luar. Nah, yang menarik adalah problem manusia dari dulu, sekarang, dan yang akan datang selalu sama. Kabar baiknya, selalu solusi utamanya sama. Solusi utamanya yaitu apa? Doa dan zikir. Solusi utama. Dari sekian banyak solusi, tapi yang utama yang langsung bisa dikerjakan orang dalam ujian, yang paling dahsyat adalah doa dan zikir. Nah, doa dan zikir ini yang kemudian pagi hari ini akan kita bicarakan agar harapan, obor harapan tetap menyala. Solusi utamanya adalah doa dan zikir. Ada di halaman 62 yang megang buku. Nah, mana dasarnya? Dasar yang pertama adalah hadis Rasulullah SAW, laisa syai'un akroma 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah Ta'ala selain doa. Kita sakit, butuh obat, butuh rumah sakit, butuh apa lagi? Tapi hadis ini mengatakan tidak ada satu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah Ta'ala selain doa. Kalau gitu, uji cobanya gimana kita? Ketika kita sakit atau anak kita sakit, coba dicek. Yang diingat kita dulu Allah, apa dokter, apa obat, apa rumah sakit? Cek aja. Secara umum apa? Ketika kita sakit, yang diingat apa? Dokter. Berarti hubungan dengan Allah menjadi nomor 2. Ini yang menjadi masalah. Coba, ketika kita uji badai ekonomi, qadarullah misalkan, usaha tiba-tiba lumpuh, bangkrut misalkan, siapa yang diingat pertama? Pinjam uang kemana ya? Mau tanya sama siapa ya, konsultannya ya? Nah, mestinya apa? Begitu diuji, yang pertama diingat mestinya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini butuh keterampilan, butuh latihan. Ini dasar utama. Yang kedua, selama kita masih
Berdoa berarti kita masih memiliki sesuatu yang sangat penting dalam hubungan kita dengan Allah. Jadi doa adalah media, sarana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita masih berdoa, berarti masih memiliki sesuatu yang sangat penting dalam hubungan kita dengan Allah. Itulah yang membuat obor harapan menyala dalam jiwa kita. Ketika hubungan kita dengan Allah masih terjalin dengan baik, insya Allah pasti obor harapan masih tetap menyala. Kenapa? Allah yang menurunkan penyakit, Allah pula yang menurunkan obatnya. Allah tidak pernah membebankan kepada satu kaum satu ujian kecuali pasti kaum tadi kuat melewatinya, karena Allah tidak pernah membebankan melebihi kapasitas hambanya. Ini harus diyakini dulu, gitu ya. Di halaman 22 masih Bapak. Nah, orang yang hubungan dengan Allah bermasalah, perhatikan dengan baik, adalah orang yang sesat, dan salah satu ciri orang sesat adalah orang yang telah kehilangan harapan. Jadi kalau hubungan dengan Allah bermasalah, sesat dia. Allah di nomor duakan, Allah ditinggalkan, gitu ya. Dia lebih bersandar kepada asbab, bersandar kepada upaya kerja keras dan sebagainya. Orang yang telah kehilangan harapan adalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Hijr ayat 56, "Qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun." Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Jadi tidak ada orang yang berputus dari rahmat Tuhannya, dari rahmat Allah, kecuali orang-orang yang sesat. Nah, sekarang saya bikin analog. Bagaimana keadaan orang? Oh bagus ya, terima kasih Pak, semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Tanpa doa keadaan orang lebih berat. Yang pertama dari tentara tanpa senjata. Kenapa orang yang tanpa doa lebih berat tanpa senjata? Perhatikan, tentara tanpa senjata masih bisa melawan musuh dengan apa? Bela dirinya. Nah, orang yang tanpa doa lebih berat dari itu. Orang yang tanpa doa keadaannya lebih berat dari petani tanpa cangkul. Petani tanpa cangkul masih bisa dengan tangannya atau membersihkan padinya biar nggak ada rumput dan sebagainya. Orang tanpa doa lebih berat daripada sakit tanpa obat. Orang nggak ada obat, tapi ada zaman dulu ada abu panas tempel-tempel bisa gitu kan, atau dipijit misalkan tanpa obat itu kan. Atau orang yang tanpa doa lebih berat daripada ingin beli tapi tidak punya uang. Orang mau beli nggak punya uang masih bisa pinjem misalkan gitu kan, atau dibarter dengan yang lain. Tapi manusia tanpa doa lebih berat dari itu. Maka kita nggak bisa saksikan ada orang yang bunuh diri, ada orang yang kemudian murung diri karena apa? Dia nggak ngerti. Dia tanpa doa lebih berat dari itu semuanya. Subhanallah ya. Perhatikan baik. Nah, ada hadis Rasulullah yang menjadi motivasi kita pagi hari. Perhatikan, kenapa orang-orang yang tanpa doa lebih berat dari itu semua? Karena ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa adalah senjata orang mukmin. Coba Bapak, bagi kita dengan profesi yang berbeda-beda kan punya senjata. Kalau saya kan ngajar di Auto 2000 misalkan, apa senjata para teknisi? Ya alat-alat itu kan senjata itu. Nah, orang yang berdoa, orang mukmin yang berdoa adalah senjata. Bisa digunakan untuk apa saja karena senjata tadi kan. Misalnya kita ke pedalaman, kita bawa senjata, lebih aman kalau ada binatang yang mengganggu kita tembak misalkan, atau kita panah misalkan. Jadi doa adalah senjata. Nah, hidup dengan senjata kan aman dalam tanda petik kan.
Karena ada sesuatu kalau ada bapak, ini loh gunanya di senjata. Yang kedua, doa ada tiang agama, pilar agama. Nah, kalau perhatikan dengan baik, ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Seutama-tama ibadah adalah salat. Yang bisa pertama juga salat. Perhatikan, salat dari mulai takbiratul ihram sampai salam isinya apa? Isinya apa? Doa. Maka rugi sekali kalau habis sholat kita nggak ada perubahan apa-apa. Berarti kita nggak nyambung komunikasi dengan Allah. Berarti kita belum ngerti apa yang kita kerjakan. Coba bayangkan dari mulai awal sampai akhir isinya doa. Isinya doa. Minta apa yang nggak ada dalam sholat? Minta rezeki ada nggak? Minta sehat ada nggak? Minta diangkat derajatnya ada nggak? Wah, ada semua. Apalagi kalau dilengkapi dengan sujud terakhir Bapak, dengan doa-doa yang kita mau, atau sebelum salam. Yang wajib aja sholat itu isinya doa. Maka disebut di sini imaduddin. Yang ketiga, wa nurus samawati wal ard. Dan doa doa adalah cahaya langit dan bumi. Coba perhatikan ya. Dalam teori fisika yang sering muncul kan sebetulnya tidak ada gelap. Gelap terjadi karena tidak ada cahaya. Jadi nggak ada gelap dalam hidup ini sebetulnya. Yang ada terjadi gelap karena tidak ada cahaya. Bapak bisa bayangkan kalau mati lampu yang kayak dulu pernah ya 24 jam, itu kita hebohnya kayak apa? Itu gambaran dunia. Bapak mau dari rumah ke masjid, sholat isya misal, nggak ada listrik. Saya bisa ngebayangin sampai apa tidak juga nggak tahu. Nabrak yang listrik, kecemplung got gitu kan? Belum tentu nyampe ke sini, babak belur, sakit luka fisik mudah diobati. Tapi bagaimana hati tanpa cahaya? Maka gelap sekali, Pak. Yang seharusnya jalan keluar di samping kita, kita mau minum karena gelap, nggak tahu ada di sini. Nah, orang yang tanpa doa tadi berarti dia nggak punya cahaya dalam hatinya, gelap dia. Tapi karena di sini katakan doa adalah cahaya langit dan bumi, maka terbimbing. Maka jangan sekali-kali seorang mukmin menyepelekan doa. Bukan cuma doa menurut Rasul tadi sebab yang paling utama. Jangan cuma. Apalagi kalau dibandingkan kita kerja keras kita dengan orang-orang kafir di sana, orang-orang yang tidak kenal agama, kalah kerja keras kita. Bagaimana kekuatan kita karena ada doa. Maka perhatikan. Berapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Jadi kalau Allah udah terlibat luar biasa, Bapak. Karena itu orang-orang yang didolimi terlibat Allah. Doanya dia langsung. Doa itu Pak yang membuat. Baik, itu di halaman 63. Coba perhatikan kata-kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Untukmu yang obor harapannya padam, janganlah kau menangis di atas bantalmu karena tidak mengubah apa-apa dari hidupmu. Bangkit dan menangislah di atas sajadahmu. Allah akan memberikan rizki kemudahan setelah kesulitan yang menderamu. Coba perhatikan. Percuma nangis di atas bantalmu, percuma keluh kesah kepada makhluk. Bangkit dan menangislah di atas sajadahmu. Insya Allah pasti Allah akan memberikan rezeki kemudahan setelah kesulitan menderamu. Kata sahabat Ali radhiyallahu anhu. Nah, kata Ibnu Qayyim, doa adalah sebab yang paling kuat sebagai penumbuh harapan. Doa adalah sebab yang paling kuat mencegah dari perkara yang dibenci dan menghasilkan sesuatu yang dicari. Dalam hidup ini kan itu, kita menolak yang kita tidak suka, misalkan kita kalau bisa menarik sekuat-kuatnya apa yang kita ingini, yang kita cari. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebab paling utama adalah doa. Kalau tadi kan Rasul mengatakan yang paling berpengaruh di sisi Allah. Jadi ini senada dari hadis tadi dengan perkataan Ibnu Qayyim. Oke? Baik. Nah,
Hanya dengan mengandalkan kecerdasan pikir, kekuatan fisik, alat canggih, jelas tidak memadai bagi manusia untuk meraih tujuan kesuksesan dunia, kebahagiaan yang sempurna dunia dan akhirat. Nggak cukup dengan kerja keras. Ayo cek. Mohon maaf, tanpa merendahkan satu profesi apapun. Kita lihat. Kalau ukurannya kerja keras, Pak, seharusnya yang paling sukses, punten sekali lagi, pemulung harus lebih sukses dari siapapun. Nah, saya berangkat ke sini kan jam 3 lewat. Rumah saya di Harapan Indah, Pak. Ini kalau pas di rumah, kalau pas saya lagi di pesantren saya di Bogor, jam berapa saya keluar dari sana untuk sampai di sini kan? Saya keluar itu mereka sudah ada, Pak. Sudah mulung, Pak. Nah, karena jadwal kadang-kadang saya pulangnya malam juga, atau karena kegiatan lain, misalkan kuliah dan sebagainya, sampai rumah malam. Sampai rumah malam pun mereka masih ada di jalan. Kerja kerasnya luar biasa, Pak. Apakah mereka pasti lebih sukses? Ya tidak otomatis. Tapi kalau urusannya disandarkan yang sukses yang kerja keras, mereka pasti lebih sukses. Kabar baiknya nggak demikian. Sebab yang paling kuat adalah doa. Pengaruh yang paling besar adalah doa. Ini harus menjadi motivasi, Pak. Kita kenapa bahagia? Karena ada obor harapan nyala, ada harapan muncul. Yes, kalau gitu saya bagusin doanya, kan gitu ya. Nah, saya ingin cerita sedikit lah tentang negeri ini. Kan ini kebetulan kemarin 10 November hari pahlawan, nyinggung sedikit boleh ya Pak, izin Pak. Para pejuang republik ini adalah orang-orang yang benar-benar mengandalkan doa sebagai kekuatan utama. Tentu bukan sebatas berdoa tanpa usaha, melainkan doa yang mereka jadikan sebagai obor harapan perjuangan. Yang megang buku di halaman 64 di situ ya. Sampai rumusan Undang-Undang 45 pun diawali dengan ungkapan yang sangat spiritual. Coba perhatikan yang pernah kita waktu SD SMP kan, pembukaan Undang-Undang 45, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi bukan diawali dengan karena kerja keras gitu ya, nggak gitu kan, dengan semangat spiritual berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak masih kalau baca sejarah, percaya nggak percaya ya, pasukan kita hanya dengan bambu runcing, pasukan Belanda, kemudian Jepang itu dengan alat yang sangat canggih. Ini yang sebelum pertempuran di Surabaya, baca aja bagaimana kita. Tapi qadarullah ketika ulama-ulama kita menyerukan resolusi jihad, bisa mengalahkan mereka. Nah, Jenderal Sudirman adalah salah satu pahlawan nasional yang terus berzikir dan berdoa dalam perjuangannya melawan Belanda. Banyak kesaksian yang membenarkan bahwa jenderal besar itu selama bergerilya tidak lepas dari 3 hal. Kalau orang-orang Jawa menyebut punya 3 jimat gitu. Waktu saya kecil, apa sih jimatnya gitu kan? Ternyata yang dimaksud di sini amalan. Pertama adalah Jenderal Sudirman selalu dalam keadaan wudhu. Batal wudhu dia, Masya Allah. Batal wudhu. Yang kedua, sholat tepat waktu. Di buku yang lain, yang ketiga tahajud. Kalau ini saya ambil biar lengkap. Tujuan perjuangan adalah kemerdekaan bangsa, bukan dirinya, kelompoknya atau keluarganya. Mendahulukan orang lain, umat dan sebagainya. Sebagai khalifah kita, wakil Allah dalam tanda petik di muka bumi. Ini yang dibuat selalu wudhu. Makanya kalau dalam film itu kan kemana aja Jenderal Sudirman bergerilya, ada ajudannya yang membawa kayak cerek itu tempat wudhu. Luar biasa kan beliau ini. Kita sama-sama ditandu dia. Kenapa? Ininya apa? Dia punya sakit paru-parunya, udah tinggal separuh, masih berjuang. Apa yang membuat kita? Apa dia fisiknya? Bukan, kalau fisiknya nggak bisa, ditandu dia. Dan menjadi inspirasi negara-negara lain. Kekuatan perang gerilya Sudirman itu dibukukan, Pak. Dalam bahasa anak muda sekarang di copy paste lah bahasa yang sering muncul oleh negara lain. Nah, ketika seorang prajurit melapor kepada Jenderal Sudirman bahwa Belanda telah mengepung rapat tempat persembunyian mereka, Jenderal Sudirman ini mengajak para prajuritnya untuk menggelar dzikir dan tahlil. Berdoalah. Nanti kan ada di materi ini.
Yang paling dasar gabungan antara doa dan zikir. Mudah-mudahan nyampe. Kalau enggak ya sesampainya aja. Kata Jenderal Sudirman apa? Mari kita berzikir akan diberi pertolongan Allah. Jangan sekali-kali di antara kalian ada yang menyalahi janji menjadi pengkhianat nusa, bangsa dan agama. Harus kamu senantiasa ingat bahwa perjuangan selalu memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita. Jadi gambaran bahwasanya kalau Indonesia merdeka hanya karena kerja keras, nggak nyampe. Karena alat canggih, nggak nyampe gitu kan. Tapi jelas Indonesia merdeka yang utama karena doa para ulama terdahulu, orang tua kita semua. Jenderal Sudirman dengan keadaan fisik yang seharusnya jauh dari keberanian melawan, karena apa? Fisiknya udah nggak kuat kan, ditandu. Bayangkan aja Pak, gimana perang ditandu gitu kan? Seharusnya kan lincah gitu kan. Tapi disinilah kekuatan doa yang luar biasa. Yang punya buku ada di halaman 65 itu ya, dari buku saya. Oke, mari kita cek. Selalu di motivasi ini kita mendiagnosis, jangan obati penyakit sebelum ketemu penyebabnya. Sama, kita juga harus mendiagnosis, kenapa sih kita enggan berdoa? Gitu ya. Kenapa? Mungkin diantara kita pernah merasakan itu. Hati-hati kita sekarang. Yang membuat orang enggan berdoa minimal ada dua. Banyak yang lain, tapi yang utama harus dihindari dua. Satu, merasa dirinya cukup, merasa bisa mendapatkan keinginannya tanpa pertolongan Allah, lalu meninggalkan doa. Hati-hati, manusia seperti ini akan mengenyam kesulitan demi kesulitan dalam menjalani hidup di dunia apalagi di akhirat. Orang yang enggak berdoa karena ngerasa dirinya cukup, nggak perlu berdoa kok, ekonomi ada, sehat dan sebagainya gitu ya. Misalkan itu muncul, hati-hati. Lihat, kenapa kita harus hati-hati? Karena kita sedang menabung kesulitan demi kesulitan. Ini ayatnya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, kalau di tafsir tidak butuh Allah, tidak butuh pertolongan Allah, serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Apa nggak ngeri sih? Jangan-jangan sekarang kita nggak sadar, sering bersandar kepada apa? Uang kita, bersandar kepada jabatan kita, bersandar kepada apalagi ya hal-hal yang duniawi. Perhatikan ya dengan baik ya. Punten ini. Kita sama-sama tolak apa yang lagi viral di medsos. Seseorang yang dulu merasa sangat kuat, dalam sekejap lemah nggak berdaya. Lemah nggak berdaya. Jangankan nolong orang lain yang tadinya dia bisa backing siapa saja, konon ya, bisa nolong siapa sajalah bahasa ininya. Hari ini nolong dirinya sendiri sudah tidak mampu, apalagi nanti di akhirat. Kalau melihat sebelumnya uangnya nggak berseri, pasukannya banyak, tinggal suruh matikan dia, matilah, itu bahasa gampangnya gitu kan. Tapi ketika Allah berkehendak, habis. Jadi kepada kita yang kadang-kadang muncul enggan berdoa karena kita lagi sehat, lagi banyak uang, rumah tangga juga adem-adem aja sehingga doanya kecil, hati-hati. Kalau itu muncul karena ngerasa udah cukup lah, nggak berdoa, buat berdoa mah selingan aja gitu misalkan, naudzubillah min dzalik, siap-siap. Kita sedang menabung kesulitan demi kesulitan. Ini sebab pertama. Jadi sebab orang nggak mau berdoa karena enggan merasa dirinya cukup. Yang kedua, nggak alim kelihatannya. Apa? Ada juga di antara manusia yang merasa percuma dong berdoa. Kenapa? Karena merasa makanan yang dimakan dari barang haram, pakaian yang dipakai juga dari haram, masih suka bohong. Percuma saya mah berdoa sama si jahat, masih jelek gitu kan? Seakan-akan baik kan? Seakan-akan loh. Lihat. Mestinya ia lebih memilih syarat terkabulnya doa ketimbang ia harus meninggalkan doa kepada Allah. Nah, kalau dia ngerasa sekarang makanya yang dimakan haram, yang dipakai haram, ya ditinggalkan dong biar doanya makbul. Jangan sebaliknya, ninggalin doa nerusin
dosa. Jadi ini tipuan setan. Kesannya orang ini seakan-akan dia sangat alim, sangat hati. Padahal apa? Sebaliknya itu ditipu oleh setan. Ini dua sebab. Yang tentu ada sebab yang lain yang membuat hati ini enggan berdoa kepada Allah. Nah, pagi hari ini kita mengingat kembali firman Allah yang berulang-ulang kita dengar. Tapi siapa tahu hari ini tidak sebab hidayah. Kita dengarkan baik-baik karena firmannya sama, tapi kalau Allah hari ini memberikan hidayah kepada kita, hidup kita jadi berubah. Apa itu? Surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, yang baca pegang buku di halaman 65 ini menarik. Allah dekat kepada kita, Allah akan mengabulkan doa kita apapun permintaannya. Cuma kalau kita pahami, di situ ketahuan betul bahwa syarat dan ketentuan berlaku. Dalam tanda petik, ya. Ayat di atas menjelaskan adanya jaminan dari Allah bagi siapapun yang berdoa. Ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu ketaatan dalam arti luas. Nah, saya akan bacakan apa yang dimaksud ketaatan dalam arti luas di sini. Ayat di atas menjelaskan ada jaminan Allah dari Allah bagi siapapun yang berdoa, sekaligus ada syarat yang dipenuhi. Jaminan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan adanya ketaatan dalam pengertian luas dan beriman kepada Allah. Misalnya, orang berdoa untuk mendapatkan kemajuan di bidang usaha, maka ketaatan yang perlu dibuktikan adalah mencari ilmu usaha atau bekerja keras di usaha itu. Kenapa? Allah memerintahkan manusia untuk mencari ilmu. Nah, ini yang sering kita luput. Berdoa kan sering kan? Misalkan gini, Allahumma inna naswa ilman nafi'an wa rizqan thayyiban gitu kan, wa amalan mutaqabbalan. 3 diminta hebat. Minta ilmu kenceng setiap sholat, baca sholat dibaca, tapi nggak pernah taklim dapat ilmu kira-kira. Kita minta ilmu, tapi nggak pernah belajar. Kajian nggak pernah ikut, baca buku nggak pernah, kuliah nggak pernah, sekolah nggak pernah, dapat ilmu nggak sinkron. Itu syarat ketentuannya tidak dipenuhi. Kalau kita minta ilmu sama Allah, ikuti tindakan gerakan kita mencari ilmu. Misalnya nih, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, gitu kan? Minta kepada Allah ketakwaan, petunjuk, yang terakhir minta kaya. Ingin kaya kan kita semua, tapi males. Kira-kira kaya nggak ya? Ini kita mintanya benar gitu, minta dicukupi kan? Kayalah bahasa materi yang paling gampang. Tapi kita males. Kira-kira, tolong renung bersama. Bisa kaya nggak karena malas? Oke, zikir pagi sore. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sehatkan badan saya. Kemudian wa afini fi sam'i, wa afini fi basori. Pokoknya mata, telinga, gitu kan? Sehat. Tapi pola makan tidak dijaga. Sehat nggak kira-kira? Pot-potan yang usia ya udah kayak kita nih, yang nggak muda lagi ya. Saya nggak ngomong udah tua lah, nggak enak ya. Yang udah nggak muda lagi, sehari minum manis, misalnya tetap minum manis 2 sendok, cek aja lah gulanya gitu ya. Terus makan daging, makan apa, udah seusia 60-an gitu masih gitu nekatnya gitu. Ya silakan aja lah ya, tapi perkiraan saya berarti kita nggak amanah. Tubuh kita kan titipan, harus dijaga dong. Pankreas kita harus dijaga, jantung kita harus dijaga, lever kita harus dijaga. Itu gambaran. Jadi kalau kita minta, ikuti tindakan yang memantaskan diri, kita pantas diberi.
Kita berdoa, ikuti tindakan wujud kita berdoa adalah tindakannya. Kalau ingin kaya, kerja keras, belajar ini, belajar itu. Kalau mau sehat, belajar kesehatan, pola makan diatur, pola hidup diatur, gitu kan? Itu baru yang dikatakan ada syarat yang harus dipenuhi di samping dia yakin kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita berdasarkan pengetahuan Allah terhadap kita, bukan berdasarkan kemauan kita, gitu. Kita hati-hati di sini, ya. Seringkali kita minta A dikasih B, itu lebih baik. Kenapa? Perhatikan ya, saya ngasih ilustrasi. Kita kan merasa digagalkan gitu kan. Saya minta usahanya bagus, jalan, tahu-tahu dibangkrutkan sama Allah. Kita merasa Pak digagalkan kan? Coba cek. Seandainya, punten ya Bapak lihat saya. Bapak naik sepeda dari sini. Nah, di sini ada orang yang melihat. Karena di sini bisa ngeliat ke sini, bisa ngeliat ke sana. Sedangkan kita nggak ngeliat yang dari sini. Dari sini ada mobil kencang. Begitu kita sampai di sini, Bapak ini tahu kalau kita nggak didorong, ketabrak mobil. Persis di depan Bapak ini ditendang sepeda kita, rubuh. Niat Bapak ini kita rubuh biar nggak papasan dengan mobil yang di sini. Kalau kena mati dia, gitu kan? Pertanyaan saya, Bapak ini dorong kita, menggagalkan kita apa menyelamatkan kita? Menyelamatkan kita? Itu baru manusia. Bagaimana Allah yang lebih tahu tentang kita dan lebih tahu segalanya daripada kita. Kalau kita dibiarkan karena kita berdoa justru celaka kamu, maka didorong sama Allah dalam tanda petik. Masih ingat yang kisah di corona kemarin? Biar gampang saya memberi ilustrasi. Di awal-awal corona masih kita harus tes antigen, tes apa? PCR waktu mau naik pesawat. Ada 3 orang ibu-ibu ya naik pesawat, sudah lengkap persyaratannya, sampai di bandara tolak kan? Oh, ini terlambat nih antigennya, kedaluarsa. Udah nggak berlaku, ibu harus melakukan itu. Marah sekali ibu itu, katanya masih bisa, begini debat lah begitu ya. Terus akhirnya sudah dengan kesal rasanya tentunya sebagai manusia, pulang. Pesawatnya terbang. Di tujuan sana saudara dan menunggu yang menjemput, kok nggak datang-datang, dikasih tahu saya nggak bisa naik, bla bla bla. Nah, diperkirakan pesawat itu cuma 2 jam sudah nyampe, misalnya di jam 7, jam 9 nyampe. Saudaranya ngikutin di sana walaupun dia udah batal. Jam 10 belum datang, jam 11 belum datang. Terus ada berita pesawat ini bla 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 lah gitu ya. Baru diketahui jam 2 ternyata nggak nyampe tujuan pesawat ini, jatuh di Kepulauan Seribu. Di tengah laut. Semua meninggal, seluruh penumpang kecuali 3 orang. Siapa 3 orang yang meninggal? Yang batal naik pesawat. Saya tanya, kira-kira Pak, sekarang kira-kira ibu ini setelah dengar kabar ini masih marah Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya ditolak. Itu gambaran karena Allah lebih tahu, minimal dia diberi kesempatan hidup lagi untuk apa? Memperbaiki amal, bertobat. Subhanallah. Kita sering apa? Sok tahu. Nah, satu sisi kepada kita yang jarang berdoa, lalu semuanya terpenuhi, bahkan sholat pun nggak lengkap gitu. Hati-hati ya. Ini yang dinamakan istidraj. Mari kita lihat terjemahnya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu, Rasul SAW bersabda, bila kamu melihat Allah memberi pada hamba perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, jebakan berbahaya dalam bentuk nikmat dari Allah. Kemudian Rasul membaca surat Al-An'am, ya, surat Al-An'am surat ke-6 ayat 44. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ini juga jebakan buat kita Pak. Ada teman saya berseloroh mungkin ya, saya tidak tahu. Pak Rahmat, saya sih alhamdulillah walaupun Jumatan nggak lengkap 4 kali sepekan, sebulan. Iya, kalau saya lagi sibuk nggak Jumatan. Tapi alhamdulillah Pak, tender menang terus saya. Masya Allah ya. Hati-hati Pak.
Kita bersenang, datang dari Allah, terdiam berputus asa. Ada kan? Yang di medsos juga lagi viral. Dia dapat ujian, orang menyoraki seluruh Indonesia hampir. Kenapa? Dia sombong sekali sebelumnya. Sholat itu nggak penting, yang penting kerja keras. Ini apa nggak penting, gitu kan? Dia, masya Allah, benar kan? Dia merasa dia segalanya punya. Nah, begitu diuji, terdiam dia, berputus asa. Akhirnya minta doa kepada anak yatim, minta doa kepada orang-orang yang ditolong. Apa artinya dia? Apa artinya dia? Kemarin dibiarkan aja sok, merasa nggak butuh Allah dalam tanda petik kan? Sombong kan? Merasa, nih saya nggak berdoa juga bersusah daripada kalian ini rajin sholat tetap aja susah. Puasanya Senin Kemis, hidup kalian juga Senin Kemis. Seakan-akan begitu, seakan-akan ya, nggak terungkap saja barangkali begitu kan? Begitu, karena sudah terdiam dan berputus. Itu baru di dunia. Bagaimana di akhirat? Pendek kata apa? Jangan pernah kita ketika nikmat itu banyak kepada kita, bisnis lancar, sehat, rumah tangga sakinah, artinya damai-damai saja, bukan berarti kita lagi disayang Allah, lagi dibiarkan saja. Nanti begitu didatangkan ujian, membuat kita orang itu berputus asa. Intinya apa sih? Pokoknya kita doa menjadi sebuah bagian dari sistem kita, Pak. Makanya di ajaran Islam tidak berdoa, Pak. Bapak, kita baru tahu sekarang ya, zaman dulu nggak banyak. Kenapa kita mau ke kamar mandi saja harus berdoa, coba? Berapa banyak orang yang jatuh di kamar mandi? Berapa banyak yang hayalannya muncul di kamar mandi? Saya berapa kali ya menterapi orang yang spontan di kamar mandi jatuh. Ada yang bangun tidur jatuh. Sudah. Kalau penanganannya nggak tepat, nggak bisa pertolongan pertama, misalkan ya, kalau dalam training saya ikuti, kalau terjadi begitu, misalkan langsung mati separuh badannya, atau maaf, mulutnya begini, itu jangan ribut cari dokter, Bapak cari jarum, tusuk ini, mana saja, tusuk aja. Kalau saya kan punya alat bekam, tek gitu, kayak yang tes darah, tes gula itu kan ada tek gitu kan, keluarkan darahnya, insya Allah, karena itu ada sumbatan, Pak. Jadi kalau bayangkan, got ada sumbatan, kan nggak bisa ngalir, pecah, Pak, itu, Pak. Nah, orang sibuk karena nggak tahu caranya, tusuk aja, bagian mana aja, mau kaki kayak mau apa, itu cara. Makanya Rasul kenapa menyarankan kita untuk bekam tiap bulan, Pak? Di antaranya itu, Pak, di punduk di sini ada titik 72 penyakit, kata Rasul. Kalau saya sih percaya aja lah yang makan Rasul pasti dari Allah. Tapi berapa banyak orang disiplin, coba cek aja di sini, siapa yang sudah rutin bekam tiap bulan minimal. Tanggal 17, 19, 21. Orang yang diuji dalam tanda petik agak berat penyakitnya, minimal 2 pekan sekali. Ya titiknya diganti, jangan sekaligus. Misalkan kalau titik ubun-ubun ini termasuk yang harus diambil. Dan banyak kisah yang sering saya sampaikan luar biasa, karena apa? Datangnya dari Rasul. Nah, saya baru tahu karena salah satunya tadi di samping mengeluarkan toksin, racun, kita baru makan daging, makan apa gitu kan, salah satunya adalah mengeluarkan darah yang kalau itu nggak keluar menjadi sumbatan. Tapi kita kan lebih percaya dengan yang lain. Saya nggak akan mengatakan Bapak jangan ke dokter, bukan itu. Nih Pak, dokter ada di sini. Paralel kenapa sih? Kan ke dokter juga nggak tiap hari. Preventif kan lebih baik, udah dapat pahala, dapat sehat, coba. Ayo, kalau nggak sekali-kali deh, saya ingin setiap rumah punya deh alat bekam. Saya mau ngajarin nih, ada berapa orang nanti, saya ajarin, bekam standar aja. Alatnya juga gampang belinya sekarang. Kumpul di masjid nih berapa orang, biar apa? Saling bekam gitu kan? Kan enak sambil ngaji, habis ngaji yuk bekam-bekaman kan gitu kan? Secara umum tidak ada bahaya, secara umum ya. Nanti adalah titik yang ini nggak boleh diambil gitu doang.
Belum pernah dengar nih malpraktek bekam sehingga nggak ada. Kalau dokter malah ada ya. Asal dia belajar, maksudnya apa? Belajar titik yang nggak boleh diambil itu doang. Secara umum titik mana aja boleh lah, kecuali yang dilarang. Sedikit yang dilarang. Sehari lah. Kalau bahasa saya mah 15 menit Bapak udah bisa bekam. Yang lama Pak, keyakinannya bahwa bekam dengan izin Allah bisa ngobatin berbagai macam penyakit. Keyakinannya Pak. Makanya saya pembekam yang punya iman yang kuat, soleh, karena dia punya keyakinan. Nah kalau yang bekam juga sekedar tasak tusuk, yang dibekam juga masih ragu, ya nggak beda kerokan itu mah Pak. Enggak, lebih dari itu Pak. Dan hanya orang yang pernah menjalani ketemu berbagai pasien yang dengan izin Allah sembuh, itu makin yakin Pak. Kalau saya nggak ragu sama sekali kalau untuk saya gitu ya. Oke, bolehlah nanti kapan-kapan ya sambil refreshing gitu kan. Ada alatnya, lalu kita praktek. Apa kalau ada Pak Dokter di sini, kalau bisa menerangkan secara ilmiah. Kalau saya sih enggak lah, saya bukan dokter ya, sekedar wah ini dari Nabi, ya adalah referensi misalkan gitu kan. Oke, kembali lagi, jangan pede ketika kita kondisinya fit, kemudian nggak berdoa, kita kondisinya lagi luas rezeki, nggak, jangan-jangan itu istidraj. Oke. Hal lain yang mesti terkait pengabulan doa adalah Rasul memberikan pemahaman bahwa balasan doa itu tidak selalu harus sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Artinya, ketika kita berdoa, kita perlu sadar bahwa posisi kita di hadapan Allah adalah hamba yang lemah, yang sedang berusaha untuk taat kepadanya. Jadi doa itu, ya, bukan, jangan sampai kita berpikir seperti bos, seperti atasan atau majikan yang meminta, menyuruh dan melarang Allah semau-maunya. Lalu bila tidak dituruti, lantas marah dan menyalahkan Allah ya, sehingga patah harapan. Doa itu bagian dari ibadah Pak. Bukan kita memposisikan diri mengatur Allah. Allah saya mau sembuh. Emang siapa kita? Kualat kita. Doa adalah bentuk ibadah yang diperintahkan Allah. Maka ketika berdoa, kita merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Apa cirinya Bapak? Bapak mau nggak di kantor suruh maaf, sujud? Jidat kita lebih rendah dari maaf pantat kita. Nggak mau. Siapa ente nyuruh saya begitu? Karena itu rendah sekali kita. Tapi di hadapan Allah kita suruh merendah serendah-rendahnya. Kita hanya seorang hamba. Makanya sujud yang menunjukkan bahwa kita rendah di hadapan Allah, itu doanya makbul banget. Ini satu yang Yahudi nggak mau Pak. Yahudi nggak mau suruh sujud kayak kita, hina banget gitu. Kita melakukannya Pak. Artinya ketika berdoa, kita lagi menyandarkan semuanya diserahkan kepada Allah, dan Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Selebihnya sudah mau dikasih apa? Alhamdulillah, karena apa? Pasti Allah memberi yang terbaik. Salah kita sering mendikte seakan-akan kalau saya minta ekonomi saya segera bangkit, nggak bangkit, lalu berhenti, percuma berdoa. Kan gitu kan? Lagi ngapa kita? Lagi sombong sama Allah, seakan-akan apa? Kita ngatur Allah, nyuruh-nyuruh Allah kabulkan. Minta saya, walaupun minta kabulan, Allah yang nyuruh, Allah yang mengabulkan. Nah, pengabulannya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Nah, itu latihannya Pak. Latihan berdoa, merelakan apapun yang diberi. Mintanya sungguh-sungguh, selebihnya sudah. Karena itu bagian dari ibadah. Bukan lagi mendikte, bukan. Lagi merendahkan diri di hadapan Allah serendah-rendahnya gitu ya. Nanti akan ketemu lihat di sini. Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atun rahim illa a'tahu Allah biha salasin imma antu ajalahu da'watuhu wa imma dahiraha lahu fil akhirah wa imma ayasrifa anhu minasu mislaha qalu ida nuksiru qalallahu aksar. Oke. Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutus silaturahim, melainkan Allah akan memberi padanya 3. 1, Allah akan segera mengabulkan doanya persis seperti kita minta. Bisa terjadi
Saya ingin ekonomi saya bangkit, kasih bangkit, mudah bagi Allah. Oke, Allah akan menyimpan baginya di akhirat. Justru nggak dikasih di dunia, nanti di akhirat menjadi tambahan pahala kita, dan mungkin kita akan lebih senang itu sebetulnya. Kenapa? Menambah pahala sehingga mudah masuk surga. Yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Kita nggak tahu Pak hari di kodok apa Pak. Misalkan di kodok celaka, karena doa bisa diselamatkan kita. Mungkin kata di kodok ekonomi kita jatuh, nggak jatuh karena kita berdoa. Yang begini nggak tahu kita. Sering dengarkan satu mobil masuk jurang, celaka semua, ada satu orang yang sang di pohon. Pernah dengar itu kan? Atau naik pesawat di hutan ada dulu kan? Wah, hancur di pohon nyangsang sampai ketemu tim SAR. Kalau tanya, apa sih Bapak? Alhamdulillah begitu saya naik pesawat, saya berdoa, saya baca ayat kursi dan sebagainya. Doa. Ya. Para sahabat lantas mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Nabi SAW bersabda, Allah nanti akan memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Karena pasti dijabah, kata para sahabat, kalau gitu saya perbanyak doa. Kata Nabi, Allah akan banyak mengabulkan doa kalian. Nah itu rumusnya. Kenapa kita malas berdoa? Oke. Mengingat semua doa itu dikabulkan oleh Allah sesuai ilmunya mengenai kita, selama tidak berdoa yang isinya mengandung dosa dan memutus silaturahim, maka setiap orang beriman harus menjadikan doa sebagai apa? Sumber obor harapan, sebagai senjata, sebagai cahaya. Gitu. Jadi kalau gelap hati kita, segera berdoa. Merasa banyak ancaman, banyak berdoa. Di ayat yang lain, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Justru yang kamu berdoa disebut sombong. Apalah kekuatan kita, ya. Baik. Nah, ternyata manusia paling lemah adalah manusia yang enggan berdoa. Ajajun nasi man ajaja anid doa wa bakhaluhum mambahila bisalam. Manusia paling lemah adalah orang yang paling males berdoa. Loh, doa aja nggak mau gitu. Pernah nggak ngelihat ada orang ngantri? Kenapa ngantri Pak? Lagi daftar untuk berdoa. Ada gitu? Nggak ada. Kapan saja, di mobil, di motor, di tempat usaha, silakan berdoa. Jadi orang yang paling lemah bukannya ekonomi lemah, fisiknya lemah, bukan, yang males berdoa. Dan insya Allah Ta'ala pertemuan yang akan datang akan menggabung dua. Pertama, pedoman berdoa. Ini akan kita pelajari. Berdoa dengan hati yang fokus. Bagaimana fokus? Berdoa kepada Allah dengan hati yang pasrah sepenuhnya kepada solusi Allah. Berdoa di hari-hari lapang. Jadi kalau nanti ke depan disampaikan, ketika orang yang waktu lapang banyak berdoa, itu seperti nabung. Lapang ini, sehat, ekonomi lancar. Lalu suatu hari tertimpa masalah. Kemudian memanjatkan doa dong karena ada masalah. Maka para malaikat mengatakan, oh ini suara yang saya dengar, ini hamba Allah yang ketika lapang banyak berdoa dan sekarang diuji, dia pun berdoa, maka akan saya bantu agar doanya mudah dikabul kepada Allah. Saya akan memberi syafaat. Di situ digambarkan. Tapi sebaliknya, orang yang waktu lapang tidak pernah berdoa karena rasa aman toh, kemudian nggak berdoa, tiba-tiba diterpa ujian, lalu dia berdoa. Malaikat bilang apa? Suara siapa ya? Saya nggak kenal nih. Hamba Allah yang waktu lapang jarang berdoa, giliran diuji berdoa, maka saya tidak akan memberikan syafaat, tidak akan memberi pertolongan. Maka nanti pertemuan yang akan datang akan bicara itu. Mulai sekarang ketika kita lapang banyak berdoa sama dengan sedang menabung. Coba waktu dalam urusan hidup ya, ekonomi, kan orang tua kita ngasih tahu atau guru-guru kita, kalau lagi banyak uang nabung dong, jangan dihabisin, nanti kita nggak tahu keadaannya seperti apa, gitu kan? Maksudnya ketika nabung dalam keadaan lapang, lalu ada emergensi, kita keluarkan tabungannya, nggak perlu pinjem-pinjem, kan gitu kan? Nah sama, ketika lapang kita banyak berdoa, lalu ditimpa ujian, kita berdoa,
doa kita menjadi mudah dikabul. Sebab apa? Sebab kita berdoa di waktu lapang. Berikutnya apa lagi yang akan datang kita bicarakan? Berdoalah lalu lakukan hal-hal yang menjadi penyebab terkabulnya doa. Terus membangun prasangka baik. Nah, ini materi yang akan pertemuan yang akan datang, dua tema. Berikutnya pada menggabungkan doa dan zikir. Ya, mudah-mudahan nanti kita ketahui di kupas sekarang udah habis waktunya, nggak cukup, maka lebih baik nih yang akan datang. Nah, doa dan zikir akan lebih dahsyat powernya bagi kekuatan penumbuh obor harapan dalam jiwa. Nah, dari zikir ini kita apa yang menarik? Kita akan belajar copy paste atau copy paste orang-orang terdahulu para nabi. Kan tadi katakan problem manusia dari dulu, sekarang dan yang akan datang selalu sama kan? Solusi utamanya juga sama. Nah, kita ngambil contoh. Contohnya apa nanti? Bagaimana ketika Ayub diuji sakit bertahun-tahun dan Masya Allah sakitnya luar biasa. Apa yang dilakukan Ayub? Nah, nanti akan dibicara. Misalkan Ayub berkata, Anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Misalkan gitu ya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Ketika Ayub menyampaikan itu, apa jawaban Allah? Fastajabnalah. Ya. Apa jawabannya Allah? Maka kami pun memperkenankan semuanya itu. Dan dikatakan di sini, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandangan bilangan mereka sebagai seluruh rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Bagi menyembah Allah lagi diuji kayak Ayub dong. Gak ada kalimat minta, tapi dia berzikir, gitu kan? Juga Yunus yang dalam kegelapan, ya, Yunus yang dalam kegelapan dimakan oleh ikan paus, gitu kan? Maka ungkapan Imam Ja'far As-Shadiq, aku heran terhadap siapa yang ditimpa kegelisahan, kegelapan, kegalauan, gitu ya. Bagaimana dia nggak ngeliat firman Allah surat Al-Anbiya ayat 2, surat 2 ayat 87 misalkan. Di sana dikatakan, dan ingatlah kisah Dunun ketika ia pergi dalam keadaan marah lalu yang menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya, maka ia menyuruh dalam keadaan sangat gelap, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Nah, Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, bagaimana orang-orang tidak melakukan hal yang sama padahal Allah berfirman setelah doa tadi, setelah la ilaha illa anta, apa jawaban Allah? Fastajabnalah. Maka kami memperkenankan doanya, doa Yunus, dan menyelamatkan daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang beriman. Nanti diure pertemuan akan datang bagaimana keadaan Yunus kalau tidak berdoa. Digambarkan kalau Yunus tidak baca la ilaha illa anta, maka dia akan ada diperhatikan sampai hari berbangkit. Ada percepatan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan kita diberi kesabaran, ya. Jadi memang tidak cukup satu pertemuan hari ini baru tentang motivasinya, kenapa harus berdoa, bagaimana orang tidak berdoa, dan bagaimana dasarnya orang yang berdoa. Lalu besok teknisnya adalah panduan orang berdoa, dan sekaligus kita bicara menggabung antara doa dan zikir. Insya Allah setelah pertemuan selesai. Demikian, barangkali ada yang ingin memberikan masukan, atau ada pertanyaan yang bisa jadi pertanyaan Bapak Ibu bisa menjadi ilmu. Rumusnya sederhana, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau enggak ya kita cari bersamalah. Kita hanya saling mengingatkan saja, tidak pinter-pinteran, tidak enggak gitu, mengajari apalagi jauh lah dari itu. Silakan Pak. Oh ya, Ahi dulu, silakan nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ulangi biar yang lain dengar ya. Oke. Supaya doa itu lebih mudah dikabulkan, ya. Baik. Ya. Memuji Allah dulu. Ya. Ya. Baru keinginan kita baik. Kalau kita perhatikan tadi sudah sampai ya, bahwa ketika berdoa itu ada adab-adabnya. Adab yang pertama tentu karena kita doa adalah ibadah, berarti persiapannya pada umumnya seperti ibadah. Seperti ibadah. Kan ini doa adalah ibadah. Ibadah berarti kita
mau mengabdi kepada Allah tentu dengan persyaratan yang sebentar. Nah ini dia, berdoalah kepada Allah dengan hati yang pasrah. Ini kaitannya dengan software kita dulu. Berdoa dengan hati yang fokus, berarti masih hati. Nah yang berikutnya Pak, berdoalah lalu lakukan hal yang menjadi penyebab. Di sini kan kita udah sering disampaikan kalau itu penyebabnya diantaranya apa? Tindakannya memantaskan diri untuk dikabulkan. Jadi kalau Bapak memantaskan diri kan seluruh aspek. Pertama tentu kita karena mau beribadah sedapat mungkin berwudu, suci, mau menghadap Allah kotor. Suci apa? Hatinya dan juga badannya, maka sampai kepada makanannya dan sebagainya kan. Yang kedua, ketika sudah memulai tentu kita memuji Allah, karena kalau Bapak mau pinjem uang aja kan, nggak datang ke rumah totok, Assalamualaikum Pak Yahya, saya mau pinjem duit, enggak dong. Pak Yahya setelah dirno bagus ya rumahnya ya, gitu kan. Ini siapa ngerancang Pak Yahya, Pak Haji Yahya? Oh saya upaya bakat deh, walaupun bukan insinyur, luar biasa. Bla bla bla, udah panjang pujiannya, sudah lunglai. Pak Yahya bilang apa? Pak sebetulnya saya kesini Pak, lagi ada kebutuhan Pak, buat nyicil motor, nunggak saya 2 bulan. Barangkali Pak Yahya ingin dapat pahala yang mengalir pahalanya, kan gitu kan? Masa ke Allah juga ujuk-ujuk langsung? Ya enggak kan? Puji dulu, sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam satu kisah ketika ada seorang yang langsung berdoa, Rasul tegur, puji dulu Allah, berselawat kepada Rasulullah, gitu kan? Gitu. Tapi itu mudah dipenuhi. Yang tidak mudah dipenuhi adalah hati yang fokus. Jangan sampai Bapak berdoa lalu membatalkan doanya. Pak Haji Yahya pernah cerita kepada saya dalam sebuah seminar, orang suruh maju, suruh apa sih, kayaknya coba berdoa. Nah seringkali orang minta begini misalkan, terutama ketika kita ujiannya berat, ketika misalkan ekonominya hancur, rumah tangga berantakan, kita berdoa kepada Allah, ya Rob, tolong ya Rob, beri jalan keluar agar ekonomi saya kembali normal, beri keluar agar rumah tangga sakinah. Tapi begitu ditutup, nggak mungkin. Udah nggak ada modal lagi, teman-teman nggak ada, dari mana jalannya? Nah itu Bapak lagi berdoa lalu membatalkan doanya. Nggak mungkin lah saya balikan dengan istri saya. Memang kalau ibarat kitab, saya udah tahu deh halaman per halaman kelakuan dia. Wah, kira-kira bisa balik nggak? Enggak, karena apa? Bapak tidak percaya, nggak fokus. Nah caranya gimana? Caranya gimana? Ketika berdoa, setelah tadi yang badannya bersih dari hadas gitu kan, madhab kiblat lebih utama seperti itu, sudah sholawat juga sudah, Bapak berdoa dalam hati kita, ingat kita sedang menghadap Allah yang maha besar. Sedang menghadap siapa? Allah yang maha besar, maha kaya, maha pengasih, penyayang, maha pengabul doa. Itu kita ingat. Jadi kalau menghadap kepada Allah yang besar, permintaan kita nggak ada apa-apanya. Itu rumus pertama. Kalau kaitannya dengan ujian, seringkali mengatakan gini, ya Rob, saya punya masalah besar. Masih ngomong masalah besar dong, lisan kita bisa mempengaruhi hati dan pikiran, karena manusia dengan kata-kata itu ada pengaruh. Ubah kalimatnya deh sedikit, walaupun tidak harus begini, tapi boleh sekali kita sampaikan, wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Selesai kamu berdoa. Jadi kita bersyarat dalam tanda petik, seakan-akan masalah bisa diajak dialog sama kita. Kamu godain saya. Tenang, saya punya Allah yang maha besar. Selesai kamu. Gitu diantaranya. Ini trik-trik dari komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar yang Akhi tadi sampaikan, mulai sekarang cari di samping Bapak tadi membaca sholawat, pujian, pakaian yang bersih, hati bersih, cari tempat yang mustajab. Kalau lagi sholat berarti sujud terakhir. Waktu yang mustajab antara adzan dan iqomah di sepertiga malam terakhir, di waktu 10 hari bulan Ramadan. Tempat, kalau Bapak umroh berdoalah di Multazam, lurusan antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, tengah-tengahnya itu. Kalau bisa sampai, tapi sulit lah kalau sampai karena padat manusia. Lurusnya aja berdoa. Kalau di Madinah, di Masjid Nabawi, di Raudhah yang apa ya, karpet merah,
Ya, di situ berdoa. Penuhi itu. Mudah-mudahan terkabul doanya. Makasih Pak ya. Mudah-mudahan tidak puas ya. Biar besok ngaji lagi, biar saya direkam lagi gitu. Ya Pak Haji. Saya mendengar kalau kita beribadah berdoa itu tidak boleh ria, tidak boleh sum'ah, tidak boleh ta'asub. Ya. Doa yang biasa saya baca yang antaranya saya mendengar doa yang Nabi Ibrahim yang tercantum di surat Asy-Syu'ara. Suara ya. Bagus. Iya. Iya. Saya itu dalam tengah hati yang mendapatkan. Iya. Kali di sana fil akhirin. Iya. Nah ini saya khawatir ini termasuk khusus untuk Nabi. Jadi kalau saya ini termasuk Jum'ah gimana? Bismillah ya. Insya Allah kalau itu yang ada di Quran selama itu untuk Nabi, untuk kita juga. Seperti misalkan doa tadi yang la ilaha illa anta, kan itu hanya untuk Yunus seakan-akan yang bisa ditolong. Lalu ketika ditanya ke Nabi, ternyata juga untuk orang beriman. Doa Nabi Ibrahim yang lain, yang misalkan Robbij'alni muqima sholati wa min dzurriyyati, misalkan gitu kan, itu kan doa Nabi juga itu. Doa lain apa? Misalkan kalau saya sakit, Allah yang menyembuhkan, doa siapa itu? Ibrahim juga kan? Ya, insya Allah Ta'ala tidak sum'ah itu apa namanya, jadi ada rasa ujub, itu bukan hanya di doa itu, di seluruh ibadah kita memang nggak boleh Pak, nggak boleh ria, nggak boleh sum'ah. Sum'ah itu apa sih? Memperdengarkan. Apakah Bapak memperdengarkan ke orang lain? Gini nih, ria dari kata ro'a, diperlihatkan. Misalkan Bapak berdoa, di-upload di sini, apa direkam, lalu diupload di Facebook Bapak, nyuruh anak atau cucu, oh indahnya waktu mustajab, semoga doa saya dikabul gitu ya. Wah, terus dikasih tahu ini waktu berdoa antara adzan dan iqamah sholat subuh di Masjid Al-Muhajirin. Judulnya sih bagus, luar biasa Masjid Al-Muhajirin, jamaahnya banyak sekali, maka saya manfaatkan doa saya antara adzan dan iqamah. Lalu disebar, itu namanya apa? Ria. Ria itu diperlihatkan. Bapak lagi berdoa, diperlihatkan ke orang, itu ria. Sum'ah. Sum'ah itu memperdengarkan, nggak ngelihat. Misalkan begini, Bapak main ke rumah Pak Haji Yahya. Pak Haji Yahya baru bikin pintu kamarnya, dia ada kaligrafinya. Bapak tiba-tiba ngomong gini, Pak Yahya, kayaknya ini mirip pintu Ka'bah deh. Bagus loh, saya baru pulang masalah dari umroh Pak. Nah ini lagi ngapain dia? Ceritalah pintu Ka'bah itu ukiranya begini gitu kan, terus Ka'bah dikelilingin kaligrafi. Sebetulnya dia nggak mau ngomentarin ini pintu, nggak, hanya pintu masuk, biar apa? Biar tahu bahwa saya baru umroh. Atau Bapak pulang dari Singapura, main ke rumah saya, di rumah saya ada gambar singa kecil di meja, itu anak saya yang bikin. Gambar singa apa Ustadz ya? Iya ini anak saya, cucu saya umpama gitu. Iya ya, kayak lambang negara Singapura. Oh, mau ngapain dia? Mau ngapain coba dia? Mau cerita, memperdengarkan bahwa dia baru dari Singapura. Begitu Pak ya? Jadi kalau Bapak tidak memperdengarkan ke orang lain itu sum'ah. Kalau ria berarti memperlihatkan. Kalau yang orang lain nggak tahu tapi Bapak kita bisa kacau, ujub itu. Gimana? Insya Allah Ta'ala semoga menjadi amalan ibadah Bapak menjadi. Ya Pak. Ini sebelah sini ada nggak Bapak itu? Oh itu duluan. Oke duluan sana. Oh ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, Nggih Pak. saya doa itu kan hubungan antara kita dengan Allah SWT. Nggih. Ada sebagian jemaah ketika dia dipimpin doa, itu kan kita mengaminkan. Nggih. Tapi ada sebagian jemaah nggak mau mengatakan yang di meja, karena itu urusan kita dengan Allah. Iya. Bahkan ada sebagian ustaz saya katakan dia tidak mau doa,
Jadi disuruh aja nggak maunya doanya cuma mau berangkat satu persatu pakai lagi gitu aja. Jadi dia nggak mau doa kepada kita ketika ada Pak Ustaz doa nggak mau karena doa itu dengan antara kita dan Allah. Jadi dia nggak mau berdoa. Juga jemaahnya nggak mau bilang kami nggak mau. Jadi dia diam aja. Nah, gimana Pak Ustaz? Baik. Ini yang disebut masalah khilafiyah. Nggak bakal selesai sampai kiamat. Jadi perhatikan dengan baik. Perhatikan dengan baik. Ini masalah furu, masalah khilafiyah. Ada sebagian ya di antara saudara-saudara kita itu ini kaitannya doa habis sholat fardu sebetulnya. Jadi ada yang memahaminya dengan tentu dia punya landasan, habis sholat itu doanya sendiri-sendiri dan dia mencukupkan hanya istighfar seperti yang dicontohkan Rasul. Astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam dan sebagainya. Astagfirullah pun gak ada pakai hal azim, gitu kan? Jadi astagfirullah, astagfirullah gitu Pak. Jadi ini yang Bapak tanyakan biar kita paham. Ini khilafiyah di antara umat Islam yang ada dari dulu sampai sekarang dan insya Allah sampai kiamat. Ada pemahaman di antara saudara kita ngikutin Rasul bahwa habis sholat fardu Pak, ini yang dimasalah berjamaah kita kan habis sholat fardu maka dia nggak mau berdoa kecuali tuntunan yang diikutin Rasul. Astagfirullah, astagfirullah. Karena apa? Bagi dia keperluan doa hanya pada waktu sholat ketika sujud terakhir, mintalah karena di situ waktu mustajab. Sama tahiyat akhir sebelum salam. Jadi habis sholat clear dia astagfirullah, astagfirullah, selesai dikirnya pergi. Ya nggak masalah, nggak ada masalah Pak, nggak ngerugikan apa-apa buat kita karena kalau pahamnya itu dia juga udah berdoa. Yang beda kebetulan ada yang paham lain, habis sholat berdoa dan dipimpin doanya. Nah sebaiknya gimana? Sebaiknya kalau ada orang berdoa minimal mengaminkan. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga, nggak ada kewajiban dia untuk mengaminkan, nggak ada kewajiban. Jadi kita nggak perlu kemudian jadi apa? Nggak enak bergaul nggak? Ya toleransi aja lah, dengan agama lain juga bisa toleransi karena dia punya landasan juga toh. Ya toleransi saja. Oh ini yang tidak mau berdoa. Nah kemudian berikutnya apa lagi? Dia nggak mau mimpin doa, ya nggak mau mimpin karena dia ngerasa habis sholat fardu itu tidak ada doa bersama. Jangan suruh dia mimpin, pasti nggak mau dia Pak. Nah kalau nggak mau gimana? Ya sudah berdoa sendiri-sendiri. Salahnya di mana? Lebih baik kita nyari solusinya menurut saya. Jadi nggak usah memaksa orang lain suruh seperti kita dan kita juga nggak bisa dipaksa seperti mereka. Karena Pak yang penting punya landasan, bahwa kita punya landasan, dalilnya jelas, siapa yang diikuti, insya Allah dia juga. Dan ini ketahui ini masalah furu, masalah Pak cabang, tidak membatalkan iman kita. Dan yang penting berdoa. Hanya gara-gara begini kemudian kita nggak mau berdoa, siapa yang rugi? Diri sendiri. Jadi gitu aja Pak. Kalau pas kebetulan, kalau saya ya jujur, kalau pas imamnya kunut, ya kunut lah. Bapak lihat saya kunut. Kalau pas imamnya nggak kunut, ya nggak kunut. Tuang ini masalah khilafiyah. Coba bayangkan aja, maksa seluruh kunut nggak bisa. Imam Malik dengan Imam Syafi'i, ini kan Imam Syafi'i muridnya berbeda dengan Imam Malik. Jalan-jalan aja tuh, ya kan? Buya Hamka dengan Rasid Abdul Syafi'i yang di Tebet itu Pak. Kalau Buya Hamka datang ke Asyafi'iyah kunut dia, tapi kalau Abdul Syafi'i datang ke Masjid Al Azhar ngikut nggak kunut, biasa-biasa aja tuh, gitu ya. Kemudian misalnya A.R. Fakhrudin datang ke Tebu Ireng misalkan kan, ya dia nggak kunut karena di Tebu Ireng di pesantrennya Gus Dur gitu kan, nggak kunut kan. Sebaliknya kalau dia datang ya misalkan ke markasnya siapa gitu, jadi kalau A.R. Fakhrudin ke sana kunut, tapi kalau sebaliknya kunjungan ke Muhammadiyah ya nggak kunut gitu, menyelesaikan. Jadi kita sebenarnya udah kasih contoh yang dulu. Orang sekarang ini yang jadi apa ya, agak sedikit sensitif gitu ya, makanya kita banyak belajar. Yang salah yang tidak berdoa baik sendiri maupun berjamaah, itu yang masalah Pak gitu. Allah misal ya.
Jadi masalah hilafiah saya tidak berani lebih jauh karena nanti mungkin ada ahli yang fikih. Walaupun kuliah saya perbandingan mazhab, tapi memang saya tidak berkompeten lah. Mending saya ngomong motivasi aja. Biar apa ini digarap orang lain. Tapi secara umum itu Pak. Dan saya begitu gitu. Kalau Bapak ke pesantren saya bisa lihat Pak. Ada anak yang berjamaah kunut bersama, doa bersama silakan. Enggak juga enggak apa-apa. Tapi dalam hal ilmu dibekali. Terima kasih doa Bapak semua. Hari santri ini anak kita juara baca kitab kuning se-Jabodetabek plus Garut dan Cianjur. Kelas 2 SMA. Jadi kalau dikasih kitab yang gundul gitu, terbaca dengan sangat baik. Juara kita. Ilmu yang penting, karena makin banyak ilmu dia baca kitab ini, tahu dia makin banyak ilmu makin toleran Pak. Yang makin galak itu tahu cuma satu, nggak baca yang lain gitu ya. Itu intinya berdoanya Pak ya. Bismillah, mudah-mudahan tenang batin kita. Nggak apa-apa. Oh ini nggak paham aja. Oh ini berarti dia punya dalil yang nggak mau berdoa bersama. Ya sudah, nggak usah dikomentari. Kan kita dengan Allah sebenarnya Bapak tadi. Wallah bisa. Semoga tidak puas ya. Biar besok ngaji lagi. Gimana Pak? Satu lagi. Kalau yang tadi masalah rupiah sudah membatalkan iman, ini kalau saya kemarin ada di surat Al-Fatihah. Buruannya berdoa, kita menyanjung kamu kemudian pada ayat. Dia karena aku buat dia seperti kita berhenti berdoa. Apakah itu benar? Bagaimana ketika ia kada butuh? Iya karena aku buat dia seperti. Iya. Kita berhenti Oke. Berdoa yang lain selain doa yang ada di Fatihah. Ya, kita berdoa berhenti sebentar. Ya. Ya. 10 sampai 20 detik untuk mengutarakan kita. Oke. Kemudian kita sampaikan. Iya. 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 Maka di sini juga masalah rupiah. Iya. Kalau ini justru membatalkan doa. Baik. Sejauh ketidaktahuan saya sebagai orang yang ya mungkin bacanya terbatas ya. Saya kuliah, saya belajar dari guru bermacam-macam. SMA saya Muhammadiyah, maksudnya pahamnya lebih dekat ke sana, Waton Islamiyah, Bapak tahu. Waton Islam yang di Jawa sana. Kemudian saya masih masuk pesantren Presis. Terus terakhir saya dengan guru-guru yang kalau anak saya bisa baca kitab gundul itu berarti Bapak tahu kekuatannya siapa yang bisa baca kitab gundul, artinya Bapak bisa tahu saya belajar kemana gitu kan. Saya belum menemukan satu hadis pun, satu qaul ulama yang mengatakan, yang membolehkan ketika iya kana budu wa iya kana stain berhenti. Saya belum menemukan. Nanti kalau Bapak menemukan dalilnya saya kasih ya. Tapi saya nggak menemukan. Yang ada hadis yang berperhatikan Bapak. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita lagi berdialog dengan Allah. Allah mengatakan apa? Hambaku sedang memujiku, gitu kan? Ar-Rahmanir-Rahim, gitu kan? Hambaku sedang menyanjungku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hambaku sedang menyanjungku. Kemudian ketika ia karena berdua ia karena nasta'in, untukmu apa yang saya akan yang untukmu akan dapat untukmu. Karena kan dia minta tadi kan. Maka apa? Allah membalas. Jadi komunikasi terus sampai waladolin. Jadi nggak perlu berhenti. Kenapa? Allah maha segalanya. Allah bukan manusia. Lah kalau saya ngomong dengan Pak Yaya, ngomong dulu biar Pak Yaya menjawab gitu kan. Allah dalam sekejap sudah normal saja. Makanya kita perlu setoran tentang bacaan Fatihah kepada mereka yang bersanad sampai ke Rasulullah baca Fatihahnya. Nah, dalam tradisi membaca Al-Fatihah yang bersanad, artinya kan suka ada seni dari Mesir, kita tidak ada tuh suruh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti dulu, nggak ada. Nah, aturannya yang suruh berdoa di samping doa yang ada di sholat, justru di sujud terakhir sama di tahiyat akhir sebelum salam. Itu tempat mustajab yang sangat masyhur, itu nggak ada perselisihan. Tapi di situ saya belum pernah menemukan. Saya nggak mengatakan tidak ada ya, bisa saja keterbatasan saya. Tapi kalau lihat bahwa di situ ada dialog dengan Allah, nggak perlu berhenti. Ya, untukmu apa yang kamu minta di situ Pak. Jadi Bapak udah sampai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hambaku sedang meminta dan untukmu apa yang kamu minta. Clear kan? Apa yang kamu minta loh Pak? Kira-kira Allah tahu nggak apa yang kita minta?
Walaupun nggak diungkap, Allah tahu nggak apa yang ada dalam hati kita? Sangat tahu. Jangan mempersulit diri. Kemudian apa? Sakta aja nggak boleh. Kalau dalam ini contoh-contoh sakta. Maaf ya kalau Bapak masih ada yang gini. Kan kita karena saking nikmatnya kayak Bapak, saya paham itu. Iya karena budu wa iya karena wa iya, ada sakta, berhenti sejenak tanpa nafas, namanya sakta. Di surah Yasin ada, di surah apa namanya Al-Kahfi ada sakta, berhenti sejenak tanpa bernafas. Contohnya gini, seharusnya kan gini, iya karena budu wa iya karena nasta'in. Ada juga ya, yang belajar Maharijul Hujub tahu lah itu. Tapi kalau kita bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka, kan benar kalau dalam bahasa Arabnya benar, hanya kepadamu, wa iyyaka nasta'in, kami minta tolong, gitu kan? Secara bahasa benar, bahasa Arab maksudnya. Tapi ini Quran, gitu kan? Beda, dan bacanya kalau nggak ada sakta jangan disakta dong. Ada apalah jadi lupa yang surah Yasin, mimarqodina gitu kan, ada gitu kan di surah Yasin. Saya agak lupa itu Pak. Jadi saya tidak menemukan, tapi menurut saya sih kalau belum pernah dengar lah. Coba kalau ulama di Indonesia siapa yang menyampaikan atau Ustadz pernah dengar belum Bapak? Iya tadi berhenti 3 detik kemudian berdoa. Pernah dengar nggak ada dari disampaikan kaul siapa? Jadi perdebatan itu dari Ustadz Hidayat. Dia bilang di sholat fardu. Ya. Sekarang ada lagi tesis ya. Katanya tidak boleh harus di sholat sunat. Kira-kira seperti itu. Wallahualam ya. Wallahualam. Kalau karena saya belum mendengar apakah bagaimana perkataan apalagi Ustadz Hidayat, saya tahu persis ngelotok bener Quran hadisnya gitu ya. Kalau dia nyampaikan pasti coba nanti Bapak-bapak cari di Google apa kata-kata Ustadz Hidayat. Kalau saya nggak tahu yang dikatakan, tetapi secara umum tidak ada yang saya dengar. Ini dari saya tidak dengar yang saya baca berhenti 3 detik misalkan untuk berdoa, nggak ada, karena itu bukan tempat berdoa, tempat kita membaca Fatihah, dan Fatihah rukun. Kalau Fatihahnya rusak sholatnya. Gitu ya gambarannya, rusak. Kalau ini menurut saya konsep itu tadi itu bagian dari orang berikhtiar sholat khusyuk itu kan macam-macam. Oh ya boleh. Nah saya tanya kepada antum, siapa orang sholat paling khusyuk? Nggak, siapa yang sholat paling khusyuk di dunia ini? Kalau kita mau belajar sholat khusyuk, enggak gitu. Pertanyaan saja Abdul, siapa orang yang sholat paling khusyuk? Rasulullah lah, ya sepakat. Berarti Rasul tahu bertulung cara khusyuk, tahu. Oke. Copy paste aja, belajar di Rasul. Rasul begitu nggak? Jadi urusan dunia, urusan agama jangan kreasi. Urusan agama apa? Qala Allah, qala Rasul, itu urusan agama. Kalau urusan ibadah ya, ibadah urusannya qala Allah, qala Rasul. Paling kalau berikutnya para ijtihad ulama. Kalau sekarang dirujuk Rasul tidak melakukan begitu, kemudian sahabat juga tidak didengar gitu. Kalau ada pasti sudah ada itu hadisnya. Umpama ada, mungkin saya nggak baca. Jadi menurut saya, ikhtiar kaitannya yang ujungnya golnya apa sih? Doanya dikabul kan? Nah, Rasul ngasih tahu sujud terakhir berdoa. Masa kita nggak percaya dengan Rasul? Rasul kasih tahu gitu kan. Malah Rasul suruh hati-hati dengan Fatihah kita, suruh dijaga karena itu bagian dari rukun. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau mau berkreasi jangan yang wilayah agama ya, wilayah yang udah contoh dalam dunia ya. Cara cepat sukses, lakukan apa yang dilakukan oleh orang sukses. Ini urusan dunia aja begitu. Semua dagang mau belajar travel, belajar kepada Bapak di sini yang jago jualan travel dong. Ngapain saya sulit-sulit? Semua jualan gorengan ayam, ya belajar dengan mereka. Nah, kalau urusan akhirat, urusan ibadah, model terbaik adalah Rasul. Ya sudah, cukupkan dengan mengikuti apa yang ada di Rasul gitu ya. Mudah-mudahan tidak bermakna menyelisih Bapak, tidak, tapi saya boleh mengingatkan untuk diri saya. Kalau ada dalilnya monggo, kalau nggak jangan, karena ini kebetulan riskan. Fatihah harus benar, kerukun. Kalau Fatihahnya rusak, sholatnya rusak. Jadi nggak usah lah, kan intinya Bapak ini
ingin dikabulkan doanya, masih banyak tempat yang lain Pak, nggak usah di situ. Ikhtiarnya di sujud terakhir, di tahiyat sebelum salam gitu, di antara adzan dan iqomah. Mau apa lagi? Allah yang nyuruh kok. Masa kita kreasi sendiri? Nanti pala salah, pala bukan benar, tambah jauh. Iya. Mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak puas. Besok boleh ngaji lagi kita jadinya ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya. Memang bab ini kalau menyangkut hilafiyah ya biarkan aja, memang ada, nggak usah takut juga nanya ya. Tapi harus bisa menerima perbedaan kalau ternyata nggak sepaham dengan kita ya. Mungkin ilmu kita yang belum, kayak saya terutama yang masih terbatas, maka saya akan bicara dengan sangat sungguh-sungguh di bidang saya, di motivasi. Kalau yang lain walaupun tuh saya mempelajarinya, saya agak ngeri karena salah karena ilmu yang terbatas. Nanti bisa tanya kepada ahli yang pas ngajar fikih, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting ngaji lah, yang penting ya. Dan banyak berdoa agar mendapatkan hidayah. Mari kita tutup ngaji kita dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.